Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita sebagai orang tua atau calon orang tua, semoga bagi yang belum mempunyai anak bisa cepat mempunyai anak. Dan saya belum menikah karena belum ada biaya. Jadi tolong doakan agar saya bisa menikah. Lalu kita sebagai orang tua atau calon orang tua, maka kita coba renungkan ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba kita renungkan ayat tersebut, bahwa kita sebagai orang tua itu tidak hanya menafkahi anak kita dengan uang, dengan sekolah dan lain sebagainya, tapi juga kita bertanggung jawab untuk menjaga diri kita, istri kita, anak kita, dan menjaga mereka dari perbuatan yang tidak baik, menjaga mereka dari perbuatan yang bisa membuat Tuhan marah. Lalu kita sebagai kepala keluarga, kita berikan contoh yang baik, kita ajarkan agama kepada istri kita, dan kita sebagai orang tua memberikan contoh kepada anak sejak kecil, agar anak itu ketika besarnya terbiasa untuk beribadah, terbiasa untuk berkata-kata yang baik. Jadi kita ajarkan kepada mereka sejak kecil bagaimana sholat, bagaimana berkata-kata yang baik, dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Kita ajarkan kepada mereka sejak kecil, agar ketika besarnya mereka sudah terbiasa melakukan itu. Lalu kita sebagai orang tua, coba kita renungkan. Ada hadis yang artinya bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka di usia 10 tahun, serta pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, dari hadis ini maksudnya pukullah mereka di usia 10 tahun adalah kita pukul anak mereka, kita pukul anak kita yang berusia 10 tahun jika dia tidak mau sholat. Tapi pukulannya itu pukulan kasih sayang. Kata guru kami itu pukullah anak itu di pantatnya atau di buritnya. Nah, jangan sampai pukulan itu membuat dia sakit, apalagi masuk rumah sakit, hindari itu. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwa kita sebagai orang tua membiasakan anak kita sejak kecil untuk melakukan sholat, untuk beribadah, agar ketika besarnya dia sudah terbiasa. Ketika anak kita umur 7 tahun, suruhlah dia sholat, kita ajarkan sholat,
kita bawa dia ke masjid. Lalu ketika umur 10 tahun dia tetap tidak mau sholat, maka kita pukul dengan pukulan kasih sayang, dan kita harus memisah tempat tidur anak kita dengan tempat tidur kita. Nah, itu. Jadi kita harus memisahkan tempat tidur. Dari hadis ini juga kita ketahui bahwa kita sebagai orang tua disuruh memerintahkan anak untuk sholat ketika dia berusia 7 tahun. Dan kita disuruh untuk memukul anak jika dia tidak sholat waktu berumur 10 tahun. Tapi pukulan tersebut dengan pukulan kasih sayang. Lalu pada pendidikan anak itu motivasi lebih baik daripada mengancam. Jadi kita sejak kecil motivasi anak kita untuk sholat. Seperti ini kelebihan sholat. Kalau kita sholat Tuhan tidak marah. Kalau kita sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita berikan manfaat sholat. Sholat bisa olahraga, bisa sehat tubuh kita dan lain sebagainya. Akan tetapi jika anak tidak mau menerima nasihat kita, tidak mau menerima motivasi dari kita, barulah kita ancam dia dengan memukulnya. Tapi dengan pukulan kasih sayang. Lalu salah satu alasan jadi kita mengajarkan atau membiasakan anak kita beribadah sejak kecil itu agar ketika besarnya nanti dia beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena takut dimarahin kita. Dan dari sini kita ketahui bahwa ketika anak sudah berusia 10 tahun itu wajib dipisah tempat tidurnya. Itu harus kita pisah. Dan dari sini juga kita ketahui bahwa sikap tegas orang tua itu diperlukan untuk mendidik anak. Nah, jangan sampai kita lembek kepada anak sehingga anak itu bisa sesukanya melanggar hukum Tuhan. Nah, jadi dari sini semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik dan bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Kita bisa mengamalkan ayat Al-Quran, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu salah satunya adalah kita ajarkan anak kita beribadah sejak kecil, dan kita didiklah atau berikanlah anak kita dan istri kita pemahaman tentang agama. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.